Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kembali kami hadirkan obrolan budaya. Kali ini persembahan RRI Cirebon dengan tema membangun Indonesia maju lewat kualitas pendidikan dan kebudayaan. Bersama saya Rina Agustini. Ya, pendengar, pendidikan dan kebudayaan adalah fondasi utama dalam membangun Indonesia yang maju dan juga berdaya saing. Kualitas pendidikan yang baik akan mendorong peningkatan sumber daya manusia dan juga kemajuan bangsa. Namun pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Nilai-nilai budaya membentuk karakter, memperkuat identitas, serta menumbuhkan toleransi di tengah keberagaman. Ya, kami akan membahasnya bersama narasumber kami yang telah hadir. Ada Bapak Insinyur Farid Afandi, Ketua Komunitas Peduli Pendidikan Kota Cirebon. Kabar sehat ya Pak? Sehat selalu. Sehat selalu. Oke, dan juga ada Bapak Raden Haidira Susilaningrat, tokoh budaya Cirebon. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Rina ke Pak Farid dulu deh ya. Kalau dengar kata pendidikan hari ini, hal pertama yang terlintas di pikiran Bapak apa nih Pak? Yang pertama, pendidikan harus tetap maju. Tetap maju. Dan kuncinya ada pada guru. Karena guru itu 60% dari penentuan kualitas dari satu sekolah. Sedangkan yang lainnya seperti gedung, peralatan, pembiayaan itu adalah sisanya. Jadi suatu kualitas sekolah ditentukan oleh gurunya, bagus atau tidak. Guru adalah kunci ya Pak ya? Guru adalah kunci. Dan itu menjadi pembahasan kita selalu kalau ketemu dengan teman-teman para pengelola sekolah. Kebetulan saya juga aktif di sekolah swasta dan bergabung dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Kadang-kala kita ngumpul dengan pengurus-pengurus yayasan, ya akhirnya kemarin ketemu bahwa sebenarnya kita harus terus meningkatkan sumber daya manusia ini. Dengan guru yang bagus tentu bisa menularkan murid-murid yang bagus. Gitu. Luar biasa. Nah, untuk gambaran pendidikan di Cirebon saat ini seperti apa nih Pak? Cirebon tetap yang terbaik ya di wilayah 3 Cirebon, karena kota Cirebon tetap menjadi tujuan pendidikan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sekolah negerinya juga tetap diserbu oleh dari luar kota Cirebon, juga sekolah swasta yang semakin baik juga semakin banyak sekarang. Dan itu menjadi rujukan dari masyarakat yang ada di wilayah kota Cirebon. Dan mungkin sekarang sebagian besar, bukan sebagian besar ya, tetap di bawah 50%, tapi banyak hampir 40% lah yang sekolah di kota Cirebon adalah penduduk luar kota Cirebon. Kebanyakan ya Pak? Kebanyakan. Mungkin kota Cirebonnya masih sekitar 50% lah. Selebihnya 50% diisi oleh luar kota Cirebon. Luar kota Cirebon, Pak. Luar biasa ya Pak. Baik, Rina ke Pak Haidir, bicara tentang budaya nih Pak. Sebenarnya sepenting apa budaya dalam kehidupan kita sehari-hari ini Pak? Terima kasih Mbak Ririn dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia ya. Betul tadi yang dikatakan di awal oleh Mbak Ririn bahwa kemajuan bangsa ini tidak lepas dari pendidikan dan kebudayaan. Betul. Ya. Dimanapun di negara-negara maju, ya, kemajuan itu ditunjang oleh dua faktor tadi. Ya. Pendidikannya baik, berorientasi kepada kemajuan, dan kebudayaannya juga maju. Ya. Kita sering melihat dalam tayangan-tayangan di media, ya, bagaimana negara-negara maju ini menanamkan budaya-budaya sejak kecil ya. Misalnya di Jepang membiasakan diri budaya antri ya. Terus bagaimana menghormati orang lain, bagaimana tata cara menghormati, misalnya mau menyeberang jalan aja mereka disiplin ya Pak ya? Disiplin sekali. Nah ini pendidikan dan kebudayaan sangat berkaitan erat. Ya. Jadi tidak salah kalau pemerintah kita di masa-masa yang lalu pendidikan dan kebudayaan ini ada di satu kementerian. Ya.
biasanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan Kebudayaan, seperti iya, itu ya. betul. Dinasnya juga dulu Dinas Pendidikan Kebudayaan, tidak salah seperti itu. Nah, kalau sekarang dibikin 2 kementerian itu juga tidak salah ya. Artinya pemerintah akan lebih concern kepada masing-masing bidang ini, baik bidang pendidikan maupun bidang kebudayaan ya. Tentunya keduanya harus bersinergi untuk saling memperkuat. Nah, saya bersama-sama dengan teman-teman yang pegiat budaya ya selalu menggaungkan ya bagaimana pesan leluhur kita ya bahwa budaya itu sangat penting. Bahkan ada satu adagium di Cirebon ini yang mengatakan ajining bangsa dening budaya ya. Artinya Artinya kemajuan satu bangsa itu karena budayanya. karena budayanya. Karena keberadaan budaya ini akan mempengaruhi bagaimana bangsa ini mendidik generasi selanjutnya. Nah, tentunya kalau dikaitkan dengan kondisi existing bangsa kita saat ini satu keprihatinan ya. Kenapa, Pak? Ketika dunia pendidikan kita juga masih belum terlalu membanggakan ya. Ada 1-2 tentunya prestasi tidak dihilangkan begitu saja, anak-anak didik kita yang mencetak prestasi luar biasa. Tapi secara umum kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, ini kan kualitas pendidikan kita masih belum istilahnya belum merata lah. Merata. Ya. Kita masih melihat bagaimana anak-anak didik kita di luar Jawa ya, bahkan di Jawa sendiri ya, yang masih belum bisa setara dengan saudara-saudaranya di daerah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya ya. Kita boleh bicara bahwa kita bangsa yang berbudaya, Pancasila dan sebagainya ya. Tapi faktanya saat ini banyak masalah-masalah bangsa ya, itu yang berawal dari kurangnya kita menanamkan budaya yang baik. Ya. Nah, ini tentunya harus menjadi evaluasi kita untuk bagaimana kita menentukan format pendidikan kita ke depan. Apalagi kita saat ini dihadapkan pada era digital. Ya. Nah, ini tantangannya sudah lebih Nambah lagi ya, Pak? lagi. Bagaimana anak-anak didik kita juga tidak hanya menerima informasi dan pengetahuan dari sekolahnya, tapi setiap saat 24 jam anak kita didatangi oleh arus informasi dari berbagai penjuru. Betul. Baik informasi yang baik maupun yang buruk. Nah, ini perlu diformat ulang bagaimana kita menciptakan sistem yang lebih bisa menjawab tantangan ke depan. Itu saya kira. Lalu berbicara tentang nilai ya budaya Cirebon sendiri, Pak, yang menurut Bapak harus terus dijaga. Apa saja nih mungkin, Pak? Jadi kalau kita bicara budaya Cirebon, Cirebon ini pernah mencapai puncak peradaban di masa lalu ya, ketika Cirebon dipimpin oleh Syekh Sarif Hidayatullah yang kita kenal Sunan Gunung Jati. Ya. Nama beliau juga dipakai di lembaga-lembaga pendidikan, ya. Di IAIN Sunan Gunung Jati, ya IAIN Sarif Hidayatullah, ya. Dan beliau juga mewariskan nilai-nilai budaya dalam bentuk tutur tinular, tidak dalam bentuk tertulis, bukan dalam bentuk kitab, tapi tutur tinular itu, tutur itu artinya penuturan kata-kata, ya, quotes, ya. Tinular itu menular terus, turun temurun, ya, dari ayah ke anak sampai ke cucu, ya, yang kita kenal sebagai petatah petitih Sunan Gunung Jati. Ya. Petatah petitih itu artinya pesan, ya. Yang paling populer ya, ingsun titip tajuk lan fakir miskin, ya. Nah, ini sangat luas, pemahamannya sangat luas, dibahas di berbagai seminar, ya. Bagaimana tajuk itu bukan hanya tempat sholat, ya, bukan hanya tempat sembahyang, ya, tapi tajuk juga sebagai lembaga pendidikan karena dulu anak-anak menuntut ilmu di tajuk, ya, ngaji sama gurunya, ya, sama ustadznya, sama kiainya, ya. Jadi dan bentuk
tajuk atau masjid itu selalu ada serambi ya, di mana ruangan dalam itu untuk kegiatan sholat, ya, peribadatan, dan di serambi itu biasanya tempat mengajarkan ilmu, ya, ilmu agama, bahkan ilmu apa saja, ya, bahkan di masa Nabi, masa Khalifah, ya, itu segala keilmuan diajarkan di masjid, di serambi masjid biasanya seperti itu. Artinya pada saat zaman dulu juga adab diajarkan juga dari situ ya Pak ya, Ya. adab, etika. Betul. Jadi di masjid tidak hanya mengajarkan ilmu Al-Quran, hadis, ya, tapi termasuk akhlak, adab dan sebagainya, Dan ya. lain-lain ya. Muamalah, semua diajarkan di situ. Ya. Nah, ini bagaimana kita melihat peradaban Islam juga dibangun ya melalui pendidikan. Ya. Bagaimana budaya keilmuan itu terus dipelihara sehingga kita sampai pada zaman ini. Baik. Dan ke Pak Farid kalau misalnya tadi disampaikan sekitar 50% itu pendidikan mereka itu datang dari luar seperti itu ya Pak. Lalu tantangan yang dihadapi di lapangan seperti apa nih Pak? Tantangannya dihadapi adalah tetap kemajuan ya, teknologi ya. Sekarang itu teknologi sudah sangat cepat sekali dibandingkan dengan usia saya, dan banyak teknologi-teknologi yang munculnya 2000 ke sini. Jadi 2010 baru ada teknologinya. Yang sekarang yang paling baru lagi itu tentang AI ya, AI. Nah, Itu ya kemarin saya mengikuti teman berbicara tentang AI, wah ini guru-guru kita bisa enggak nih. Nah itu saya kira guru-guru yang sekarang harus cepat ya menguasai itu sehingga bisa ditularkan kepada muridnya. Sama yang seperti katakan oleh Pak Haidir, selain di sekolah, serangan teknologi, serangan media sosial. Kalau mereka tanpa bimbingan dari guru, wah ini kayaknya berat sekali ya. Karena anak-anak nih harus punya saringan. Karena media sosial nggak bisa pilih-pilih. Wah ini sih anak pelajar, materinya harus ini. Wah ini sih anak TK dikasih ini, enggak, bebas semua. Semua bisa masuk. Nah itulah fungsi dari guru untuk membuat filter kepada anak-anak. Karena teknologi ini udah nggak bisa dibendung. Betul. Teknologi tidak bisa dicegah, bahkan mungkin kalau misalnya kita bisa tahu sekarang ini ada satu buah aplikasi yang ternyata pekerjaan rumah anak-anak ini bisa diselesaikan dengan aplikasi. Iya. Lalu bagaimana dengan pendidikan kita yang ternyata memang pengen punya sumber daya yang lebih maju demi kemajuan Indonesia dihadapi dengan tantangan seperti ini? Nah, tentunya tadi diperlukan filter ya Pak ya. Iya. Nah, dengan adanya kecanggihan teknologi baik itu AI ataupun aplikasi lainnya, akankah pendidikan yang didapat oleh para siswa ini bisa menempel dan untuk bisa diaplikasikan di kemudian hari, Pak? Pertanyaannya, Pak. Ya, ini yang kemarin kita berdebat rumit ya. Waduh, ini gimana caranya ya? Karena apapun yang ditanyakan oleh guru, ditanyakan oleh sekolah, sudah ada jawabannya semua. Nah, tinggal mungkin kita berbicara lagi nanti guru-guru dengan pengelola, dengan disdik, dengan siapapun, bagaimana nih kita menghadapi teknologi ini. Karena teknologi ini nggak bisa ditolak, yang harus kita yang harus mengikutinya. Nah gimana nih caranya itu ya, saya kira nih harus kita bahas lagi nih. Karena saya juga sampai begini, kalau gitu sih ya udah aja lah sekolah saya udah pakai AI aja. Toh anak-anaknya juga nggak konsen belajar karena lihat HP, gurunya juga sama. Ya sudah, sekarang sih bagaimana HP, media sosial dijadikan media pembelajaran. Ya ini sih baru pemikiran ya. Mungkin nanti kita bahas lagi gimana nih caranya. Nah itu diperlukan lagi nih teman-teman yang lebih ahli nih. Baik Pak, kalau dari komunitas peduli pendidikan, hal-hal lain yang sedang disoroti, apa aja nih Pak? Ya kita selain sumber daya ya murid-murid kita ya karena dengan teknologi itu
akhirnya lebih tertarik kepada HP daripada tertarik pada pembelajaran. Makanya ada sekolah ya sudah nggak boleh bawa HP. Tapi saya kira itu juga bukan apa ya, bukan solusi. Sekarang sih bagaimana caranya media sosial itu dijadikan alat untuk pendidikan. Saya kira itu. Jadi teknologi itu sebagai media pembelajaran seperti itu kurang Iya. lebihnya ya. Nah cuma ini kan belum diramu gimana caranya nih. Semua juga kebingungan. Guru juga suruh ngajar pakai AI juga dia bingung. Kita juga wah gimana ini. Ya nantilah kita harus bahas bersama. Baik, Rina ke Pak Haidir. Pak Haidir, ini dengan adanya gadget teknologi dan semua yang ada dimudahkan anak-anak untuk bisa ya udah apa yang saya mau cari tinggal di handphone, tinggal scroll. Ini kan jadi terjadinya pergeseran yang tadinya kita sering bersosialisasi gitu. Dampaknya dari kebudayaan sendiri bagaimana nih Pak? Jadi perkembangan teknologi informasi itu mau tidak mau dan tidak bisa kita tolak akan membawa perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku sosial. Ya. Jadi saat ini kita sudah menyaksikan bahwa kita hidup di masyarakat digital. Semua serba instan, orang tidak, kalau bisa cepat kenapa harus lama? Kan gitu. Kalau bisa singkat kenapa harus panjang? Kita persingkat. Apapun di bidang apapun seperti itu. Ya. Nah perubahan perilaku ini pada gilirannya membuat satu perubahan yang lebih besar lagi, yaitu pergeseran budaya. Ya. Jadi budaya masyarakat saat ini adalah sudah budaya digital. Ya. Pembayaran cashless, tanpa uang, kan begitu. Prosedur apapun selama itu bisa dipersingkat, kita persingkat. Nah ini perubahan perilaku ini harus diantisipasi oleh apa? Oleh sistem pendidikan. Ya, kalau kita mengenal ada pedagogi, ya, metode pendidikan untuk anak-anak, ada andragogi. Ya. Di zaman digital ini, saya kira harus ada cybergogi. Cybergogi. Ya istilah saya ya, baik, istilah baik. saya. Mungkin dengan istilah lain terserah. Bagaimana metode pendidikan di era digital, di mana anak-anak sekarang sudah tidak ada batasan lagi untuk berkomunikasi. Misalnya sekolah SMP yang ada di Cirebon, mereka bisa berkolaborasi dengan SMP yang ada di Melbourne, di Australia misalnya. Ya. Mereka bisa berkomunikasi dengan SMP yang ada di Cina. Ya. Mereka bisa saling mengunjungi tanpa harus pergi ke sana kan. Di era seperti ini itu sangat mudah dilakukan. Ya. Jadi betul kata Pak Farid, kita menghadapi perubahan teknologi yang tidak bisa dibendung. Ya. Setiap saat ada sesuatu yang baru. Ya. Baru kita memahami satu sistem. Sudah jalan, sistemnya sudah dirubah lagi. Jadi belum diterapkan secara penuh, sudah ada lagi sistem yang baru. Iya, baru kita aplikasi yang ini baru paham, baru selesai. Oke deh, saya bisa jalankan aplikasi ini. Ternyata sudah ada aplikasi yang baru lagi. Nah ini kan saling berkejaran seperti itu. Ya, jadi harus ada format. Metode pendidikan, kurikulum atau apapun namanya yang bisa mengantisipasi perubahan-perubahan secara cepat. Ya. Termasuk bagaimana kemampuan guru sebagai pengajar ini juga harus ditambah dengan kemampuan mengasuh. Ya. Ini kan sistemnya mengasuh nih, ya, mengasuh anak-anak karena anak-anak sudah bisa berkeliaran sendiri mereka mencari informasi. Yang diperlukan adalah jiwa kepengasuhan dari pengajar itu supaya anak-anak ini diberi mindset yang baik, ya, bisa memilah-milah informasi mana yang bermanfaat mana yang tidak. Ya. Jangan sampai waktu kalian terbuang percuma hanya untuk melihat sesuatu yang sifatnya hanya hiburan saja. Ya. Baik. Dan mengenai kebudayaan, kadang-kadang anak-anak kalau membahas tentang budaya pasti ngebahas tentang seni dan juga hal-hal lainnya ya yang berkaitan dengan budaya itu sendiri yang
bagi sebagian anak kayak merasa bosan atau kayak udah tahu itu mah gitu. Walaupun kita tahu ini memang ada di sekitar kita gitu. Lalu bagaimana kita memperkenalkan budaya yang ada di sekitar kita tanpa anak itu merasa diajari, merasa mereka akan mencintai budaya yang ada. Tentu kita harus menyampaikannya dengan bahasa mereka. Bahasa Nah, mereka. ini tantangannya bagi kami, bagi kita yang aktif dalam kegiatan budaya. Kita sering mendiskusikan bagaimana format untuk mengajak mereka untuk mau tertarik mengenal budaya. Ya. Nanti tanggal 1, ini promosi ya. Promosi bagi teman-teman terutama yang punya Gen Z ya. Gen Z ya, generasi Z. Saya dengan teman-teman Gen Z mengadakan acara art healing ya. Art healing di Gua Sunyaragi nanti tanggal 1. Nah, itu dalam acara itu sebetulnya isinya adalah bagaimana kita menarik mereka untuk mengenal budaya ya. Karena melalui kegiatan art healing itu tempatnya di Gua Sunyaragi ya. Mungkin dari event itu juga mereka akan banyak bertanya tentang Gua Sunyaraginya, tentang sejarah Cirebonnya, tentang budaya Cirebonnya. Nah, itu trik-trik seperti itu diperlukan. Oh, lebih fun seperti itu ya. Iya, harus dikemas dalam bahasa mereka, mereka pahami dan mereka sukai. Saya 2 tahun yang lalu mengajak murid-murid SMA 1 Cirebon ya. Di komunitas saya punya komunitas Pusaka Cirebon di Pertula. Itu mengajak murid-murid SMA untuk mengenal heritage ya. Bangunan-bangunan bersejarah. Nah, dari situ kita memancing rasa ingin tahu mereka. Tapi melalui kegiatan ala mereka, bukan sekehendak kita. Coba enaknya gimana nih? Wah, enaknya sambil main, Pak. Kita sambil bikin rute jalan-jalan lah gitu. Jalan kaki pakai backpacker ke stasiun, ke balai kota, ke keraton, ke Masjid Agung, seperti itu. Banyak Sambil antusiasnya, cerita. Pak? Antusias, alhamdulillah banyak. Bahkan sampai mereka bikin komunitas juga akhirnya. Komunitas pecinta heritage di SMA 1. Mudah-mudahan sampai hari ini masih eksis lah. Jadi mereka bikin komunitas khusus mereka yang hobi sama heritage ya. Nah, hal-hal seperti ini semestinya juga bisa kita create ya, kita bikin di dunia pendidikan. Ya. Bagaimana sekarang kayaknya seharian di kelas selama 5-6 hari dalam seminggu itu udah nggak relevan lagi. Oke. Mungkin di kelasnya cuma 2-3 hari deh. Nanti sisanya di luar kelas. Apakah itu di tempat apa? Ya. Kalau orang kerja sekarang bisa WFA ya, work from anywhere ya. Kenapa tidak? Sekolah juga bisa. Ya. Misalnya learning from anywhere. Ya. Tapi memungkinkan nggak nih Pak, learning from anywhere? Kalau Ini menurut baru gagasan ya. Gagasan Mudah-mudahan dari ini Pak bisa Haidir. menginspirasi praktisi pendidikan seperti Pak Farid ini untuk bisa memformat seperti itu. Baik. Memungkinkan atau tidak nih Pak? Memungkinkan sih, sebenarnya memungkinkan ya. Sebenarnya saya juga pengen nih sekolah-sekolah kecil yang muridnya di bawah 50 satu sekolah. Sebenarnya ini bisa dijadikan uji coba sih. Karena kendali gurunya dapat, muridnya sedikit. Ya sebenarnya patut dicoba dan saya kira itu sangat menarik ya. Sekarang kan sebenarnya hampir ya setiap hari di kelas dari jam 7 sampai jam 2 saya kira itu juga membosankan. Nah, kalau misalnya sekolah-sekolah kecil ini ya kita uji cobanya sekolah kecil ya. Kalau sekolah besar nih saya nggak punya bayangan gimana ngaturnya ya. Atau dibagi per angkatan dulu, kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3. Mungkin itu bisa. Ya itu sih nanti harus diterjemahkan. Menyenangkan ya lihatnya Pak ya. Iya, masalahnya ketika kita sekolah, saya kebetulan dengan Pak Farid satu sekolah dulu. Ya. Ketika kita sekolah, suasana kelas tuh seperti itu. Ketika saya berusia 60 tahun, saya datang ke sekolah, kok suasananya masih seperti itu. Nggak ada bedanya. Ini berarti zaman tidak berubah. Oke. Kenapa sentuhan teknologi itu belum sampai menyentuh ke kelas? Ya. Jadi saya pikir silakan untuk
para pengambil kebijakan di bidang pendidikan barangkali mungkin juga ini sudah dipikirkan ya. Mestinya ini sudah dipikirkan bagaimana format pendidikan di era digital. Karena ketika anak itu di kelas, dia pikirannya tidak di kelas. Kemana-mana justru. Iya, dia hatinya tidak di kelas. Ngapain dipaksain harus di kelas? Gitu. Oke. Lebih baik dikasih challenge lah. Kalian besok dapat tugas bla 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 bla, nggak usah datang ke sekolah. Tapi tugas itu harus selesai. Mungkin mereka nanti ada yang ke stasiun, mungkin ada yang kemana. Oke. Tapi ada target-target tertentu yang bisa mereka capai. Oke. Lalu Pak, ke Pak Farid nih, pendidikan sekarang ini apakah cukup relevan dengan kebutuhan anak-anak, Pak? Ya sebenarnya cukup relevan ya. Pemerintah juga sudah memikirkan ya, kebijakan sekarang kan sudah dikirim tuh satu Smart TV ya, yang itu Smart TV. Smart TV itu bagus sekali buat kemajuan ya. Di situ semuanya ada. Tinggal sekarang bagaimana gurunya menggunakan TV itu, balik lagi. TV itu akan sangat berguna sekali, bisa memajukan sekolahnya kalau guru-gurunya juga hebat menggunakan itu. Karena saya lihat itu semua materi ada di situ semua. Sampai perguruan tinggi juga ada kalau mau anak-anaknya belajar. Mau dari TK lagi ada semua. Nah saya juga ide ini bagus juga tuh dengan Smart TV itu. Kita juga sebenarnya sudah bisa berhubungan dengan di mana? Dengan di Australia, di Cina, karena udah ada alatnya. Nah cuma kan kita kembali lagi dengan Cinanya di mana ya. Nah itu mungkin teman-teman yang ada di pemerintahan yang membuat kebijakan sudah mulailah menghubung-hubungkan. Ayo kamu menghubungkan ini. Dan itu ya harus ada tetap yang membimbing ya. Karena ini kan kemajuan teknologi. Kalau gurunya ketinggalan terus ya berat juga nggak maju-maju. Lalu Pak, selain akademik, kira-kira karakter apa yang memang harus dibentuk gitu kepada siswa sejak dini, Pak? Ya yang utama ya disiplin ya. Disiplin ya Pak ya? Disiplin itu udah berlaku di mana-mana lah. Nah memang nih karakter nih memang menjadi apa ya, sekarang menjadi sorotan ya. Ya memang dengan karakter sih semuanya, karakter disiplin, karakter kerja keras kan harus dibentuk. Kalau itu tidak dibentuk, tapi semuanya saya punya pengalaman disiplin, karakter tuh ya dari makan yang benar. Alhamdulillah sekarang udah ada MBG. MBG, iya Pak. Itu MBG itu pasti mengubah dunia pendidikan tuh besar sekali. Saya yakin 2-3 tahun dunia pendidikan kita berubah. Saya yakin cuma berubahnya tapi lebih baik lah. Karena buat teman-teman masyarakat yang di bawah, MBG itu sangat membantu mereka. Sedangkan kita belajar kan perlu energi, perlu pemikiran. Nah itu MBG sangat sangat mendukung sekali itu. Untuk dia lebih konsentrasi, lebih lebih jinak ya, tidak kasar ya, lebih lembut karena dengan makan. Kalau orang lapar kan emosi naik, ya mikir nggak bisa. Nah itulah saya melihat manfaat ini ya, ini terutama kelas menengah ke bawah ya. Walaupun sekarang MBG lagi diprotes sana sini, udahlah buat sekolah saya untuk beberapa sekolah menengah bawah itu sangat hebat. Oke, Pak, kalau kita bicara tentang pendidikan, ada orang tua yang ya udah saya taruh anak saya di sekolah, itu urusan mendidik adalah guru gitu ya. Ada juga yang berpikir orang tua berlepas tangan gitu. Sebenarnya bagaimana semestinya Pak? Ya ini baru dibicarakan tadi pagi dengan guru saya. Ya ekosistem kita kan pendidikan ada dari keluarga, dari sekolah, dan dari lingkungan. Nah kalau misalnya tiga-tiganya bagus nih ya pasti menghasilkan generasi yang bagus. Di rumahnya bagus, di sekolahnya bagus, di lingkungannya bagus. Cuma kan kita tidak mengingkari ada di rumahnya nggak karuan, broken home apa. Ya itu tetap akan tidak sebagus yang mulus ya di keluarganya. Nah kemudian sekolah, lingkungannya jelek lagi.
ya tetap sekolah harus memberikan solusi yang terbaik. Jadi kalau sekolah sih ya sepertiganya aja juga udah bagus. Jangan sampai di rumah jelek, di sekolah jelek, di lingkungan jelek. Wah ya habis pendidikan kita di Indonesia. Nah ini tugas sekolah, gimana pun juga sekolah harus bagus. Nah ini perlu dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, gimana nih caranya sekolah bagus. Nah kalau kita kan akan cari sekolah yang bagus, lingkungannya bagus, tapi ya keluarga juga harus bagus. Nah ini juga semuanya. Baik, Rina ke Pak Haider. Kalau peran keluarga menurut Bapak seberapa besar dalam mewariskan budaya? Sangat besar. Sangat besar. Ya. Kita sering melihat bagaimana satu generasi kemajuan satu generasi ini tidak semata-mata dicetak dia sekolah di mana, tapi dia berasal dari keluarga yang seperti apa. Ya. Jadi betul tadi yang dikatakan Pak Farid, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan sosial, ada lingkungan keluarga. Ini saling menunjang nih. Ya. Di era medsos sekarang ini, di mana arus informasi mengalir begitu deras, ini kan tinggal cara memilah ya. Cara memilah channel-channel mana yang bisa memberikan manfaat untuk pembentukan karakter anak, ya, untuk pembentukan suasana keluarga yang nyaman untuk anak itu bisa belajar. Nah, jadi bagaimana cara memfilter, ya, memilah channel mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Mungkin sekolah juga bisa memberikan pengarahan. Tidak hanya kepada murid tapi kepada orang tua. Kan orang tuanya juga sekali-kali suka kumpul di sekolah. Apa namanya tuh, komite ya. Jadi komite sekolah jangan ngomongin pagar sekolah yang mau rubuh doang gitu ya. Tapi coba sekali-kali komite sekolah juga berdialog dengan orang tua siswa. Coba sarankan channel-channel ini loh, 20 channel terbaik untuk memperluas pengetahuan anak ibu. Coba sudah subscribe belum? Saya bukan mengiklankan channelnya, bukan ya, tapi melihat channel-channel itu memang memberikan manfaat gitu ya. Jadi termasuk juga misalnya memberikan challenge kepada siswa, coba kamu tonton channel ini, bikin resume, besok Bapak lihat hasilnya. Jadi anak itu terpacu. Ya. Jadi HP-nya dipakai juga untuk belajar kan. Oh ternyata channel ini tentang pengetahuan luar angkasa misalnya. Ini berarti ada hal-hal yang baru yang dia tahu. Ya. Nah itu bagaimana kita terus memacu rasa ingin tahu dari anak-anak. Karena modal pendidikan itu sebetulnya rasa ingin tahu. Awalnya dari situ dulu. Kalau anak itu punya banyak pertanyaan, dia akan jadi anak pinter. Gitu. Karena dia akan menyerap pengetahuan sesuai dengan yang dia butuhkan. Baik, obrolan kita makin seru. Nanti kita akan membahas lagi. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, masih bersama kami di Obrolan Budaya. Nah, Rina ke Pak Farid lagi nih ya Pak. Lalu langkah sederhana apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa ikut peduli terhadap pendidikan nih Pak? Ya sebenarnya sih langkah sederhana masyarakat, terutama orang tua, asal mau rewel aja sama anaknya. Jadi orang tua yang rewel kemungkinan anaknya itu tetap lebih maju, lebih sukses daripada yang tidak rewel. Ya memang rewel di sini ya kita mengalami lah gimana ibu saya, wah
kayaknya marah terus sampai sebenarnya itu bentuk perhatian ya. Cuma mungkin sekarang harus ada cara rewelnya harus gimana, mungkin harus ada pendidikan Pak Edir. Atau lewat kebudayaan nih kita tuh. Karena gimana pun juga tetap orang tua harus rewel sama anaknya untuk sekolah. Karena kalau anak-anak diberi pertanyaan, mau nggak belajar ini, mau nggak belajar ini, pasti jawabannya nggak mau. Pasti ngapain belajar itu? Ya kita yang memaksa, kamu harus belajar ini, belajar ini, belajar ini. Ditanyakan mau sekolah atau tidak, pasti tidak. Karena memang enak di rumah daripada di sekolah. Nah ya itulah peran orang tua yang untuk pendidikan di kita. Padahal Pak, kalau misalnya ngobrolin tentang rewel, guru-guru itu banyak yang rewel terhadap siswa. Tapi ternyata di luar sana kejadian yang nama tawuran terus berulang. Iya. Khususnya di Cirebon. Kalau tanggapan dari Bapak? Nah sekarang rewel guru-guru juga sekarang udah pada diem sekarang. Kenapa? Kalau terlalu banyak rewel, menegakkan disiplin, kena sanksi, Iya. kena dilaporin ke Ada beberapa polisi kasus ya, Pak. sehingga guru-guru juga serba salah. Mau keras kena sanksi, sanksi dari masyarakat, dari polisi, melanggar HAM. Tidak rewel ya kita sekarang disalahin. Ini gara-gara gurunya kayak gini jadi muridnya begini. Jadi guru sekarang ini dilema. Serba susah lah sekarang tuh. Nah inilah harusnya kita juga membahas format bagaimana mendisiplinkan sekolah ya. Juga mungkin ada pendidikan juga dengan masyarakat di luar bahwa pendidikan tuh begini loh. Seperti gini, ada contoh kasus nyapu dengan bersihin WC. Wah itu bisa jadi tuh orang tua nggak terima anaknya ditugaskan membersihkan WC. Anak saya disekolahin bukan suruh bersih WC. Padahal di situ bersih WC adalah bagian dari pendidikan. Artinya bagaimana membersihkan WC, membersihkan sekolah. Kan itu juga di negara maju itu ya dilatih, diajarin. Dan orang tua ya karena negara maju orang tuanya ngerti ya. Oh ya itu bagian pendidikan. Kalau di kita kan belum tentu. Malah sekolah-sekolah tertentu kan udah pakai cleaning service saja biar anak kitanya yang fokus ke belajar. Nah itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Farid. Pak Haidir, kalau ngomongin tentang tawuran, apakah siswa di sini bisa disebut siswa ini sudah tergeser ataupun toleransinya itu sudah minim atau kayak gimana nih kalau menurut Nah Pak ini Haidir? kan keberadaan kejadian tawuran-tawuran ini kacamata saya ya. Ini adalah kelalaian kita. Baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai pendidik. Kita lalai untuk mendampingi mereka dalam kehidupan keseharian mereka. Sehingga tawuran itu mungkin adalah ekspresi dari kondisi kejiwaan yang mandeg lah. Ya, saya baca sih seperti itu. Jadi kita tahu generasi muda ini dari zaman ke zaman ini punya karakter yang berbeda-beda. Tentu sesuai kondisinya. Generasi muda anak sekolah di zaman saya dengan Pak Farid berbeda dengan anak sekolah sekarang. Karena dulu nggak ada gadget. Iya, zaman kita SMA nggak ada gadget. Komunikasi dengan pertemanan, kegiatan dan sebagainya itu lebih dirasakan secara langsung. Secara fisik ketemu, ngumpul gitu kan. Nah berbeda dengan generasi milenial. Apalagi generasi yang lebih muda lagi ya. Ada generasi Z gitu. Nah ini kan keberadaan mereka secara psikologis itu perlu dipahami oleh kita sebagai orang tuanya. Ya. Kebutuhan-kebutuhan mereka itu bukan hanya makan, bukan hanya kebutuhan fisiologis, tapi juga ada kebutuhan psikologis, ya, kejiwaan. Mereka juga butuh sekali-kali misalnya kumpul dengan keluarga atau di lingkungan misalnya kita di komplek nih, ya. Pak RW-nya atau Pak RT-nya juga harus punya kesadaran seperti itu. Ini anak-anak muda jangan dibiarkan
ngumpul, bayangin ada anak muda 5-6 orang ngumpul tapi mereka tidak berkomunikasi sepatah kata pun. Semuanya begini aja asik dengan handphone. Iya. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya membahayakan. Ya. Ketika mereka ingin mengekspresikan sesuatu, mereka cari celah. Ya. Ada yang ngajak ribut, ya akhirnya ikutan ribut gitu. Ada yang ngajak kegiatan apa, mereka mencari kompensasi-kompensasi yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Inilah perlunya pemahaman kita terhadap karakter atau kondisi kejiwaan mereka. Ya. Baik itu guru, terlebih orang tua di rumah. Ya. Kadang-kadang kan seharian nggak ketemu sama anaknya. Ya. Pagi udah nggak ketemu, siang nggak ketemu, malam ketemunya sudah sama-sama tidur. Sudah lelah gitu ya. Iya, jadi kondisi mereka yang sebenarnya seperti apa, mereka juga Nggak tidak tahu saling juga. memahami. Baru disadarkan ketika ada peristiwa atau kejadian. Oke. Nah ini jangan sampai terjadi. Lalu hal lainnya, apa dampaknya bagi generasi muda kalau ternyata makin jauh dari budayanya sendiri nih Pak? Budaya itu kalau dikaitkan dengan perilaku masyarakat, ini tadi sudah disampaikan sama Mbak Ririn. Budaya ini kan identitas, Yes. ya. Identitas bagi satu kesatuan masyarakat, bangsa, ya, dan negara tentunya. Kalau mereka tidak paham budayanya, nah mereka tercerabut dari identitasnya. Ya. Mereka ngaku orang Indonesia, tapi tidak paham orang Indonesia itu yang seperti apa, ya. Karena dari kecil sampai remaja sampai beranjak dewasa, mereka terbentuk budayanya di budaya digital. Jadi budayanya sendiri mereka tidak tahu. Nah ini yang antara lain mengakibatkan, terutama yang merugikan adalah hilangnya nilai-nilai moralitas. Ya. Bangsa kita kan bangsa yang bermoral. Tapi kenapa ada kejadian-kejadian yang membuat miris, ya? Misalnya kejadian kriminal anak terhadap ibunya, ya, anak terhadap bapaknya, sampai tega menghilangkan nyawanya. Nah ini kan kejadian-kejadian semestinya menyadarkan kita, ya, ada satu celah yang kosong di situ. Ya. Bagaimana menanamkan nilai-nilai budaya, ya, perilaku yang seharusnya dimiliki oleh bangsa kita, menghormati orang yang lebih tua, gitu kan, peduli kepada yang di bawah kita, yang lebih muda, yang lebih bawah dari kita. Itu yang perlu, ya. Jadi pendidikan moral itu sangat perlu. Baik, Rina ke Pak Farid. Lalu Pak Farid, apakah kolaborasi antara sekolah, komunitas dan juga pemerintah ini sudah berjalan dengan baik, Pak? Ya sambil berjalan lah, mudah-mudahan semakin membaik ya. Baik atau tidak baik kan persepsi masing-masing. Tapi saya berharap ketiga komponen ini terus bekerja sama, saling membuka, saling mendengarkan, mencari solusi gimana lagi. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Tanpa ada yang merasa lebih baik, lebih tinggi, nggak ada. Semuanya ya kita lakukan bersama-sama sesuai ya keinginan bersama itu, menjadi mempersiapkan untuk 2045. Generasi Itu emas ya, yang Pak ya? harus tetap diperbaiki ya. Oke. Lalu menurut Bapak bagaimana pendidikan bisa jadi bekal anak-anak menghadapi masa depan, Pak? Ya itu jelas lah, kalau pendidikan kan, pertama pendidikan kan mengisi pikiran kita ya. Mengisi pikiran anak-anak. Tanpa pendidikan, wah kehidupan kita juga, kita kan mendidikan buat masa depan. Betul. Kita menjadi tua, suatu saat akan tergantung generasi yang di bawah kita. Apakah kita nanti hidup kita belangsak, hidup kita baik, kan tergantung daripada anak kita. Kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita nggak pernah dididik dengan baik, ya kita menua, siapa yang ngurus kan. Itulah kenapa pendidikan ya semuanya harus baik. Itu adalah tugas pemerintah dan rakyat ikut membantu bagaimana pendidikan menjadi baik. Saya yakin dengan pendidikan yang baik, negara kita akan tetap bisa lebih maju. Oke. Itu saja sih. Iya, baik. Kalau Pak Hayadir sendiri memandang pendidikan di zaman Bapak dengan pendidikan yang sekarang seperti apa nih, Pak?
Ya, jadi saya mengamati ya dari zaman ke zaman kita kan melewati berbagai sistem dan pola pendidikan ya. Iya. Bagaimana di masa saya kecil ya, dulu kita lulus SD aja sudah ada spesialisasi. Dulu Oh. itu lulus SD ada sekolah-sekolah kejuruan setingkat SMP. Ya. Lulus SD, Iya, SMP langsung kejuruan. Enggak, lulus SD langsung sekolah kejuruan. Teknik ya, ada sekolah teknik. ST di Jalan Merdeka ada teman saya sekolah di sana. Lulus ST masuk lagi STM, Sekolah Teknik Menengah. Ada yang ke ekonomi, lulus SD masuk SMEP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Dari SMEP, SEMEA. Oke. Ya, yang sekarang SMK itu ya. Jadi zaman dulu sudah bagus ya pendidikan kita, tentu menyesuaikan kebutuhan di zaman itu ya. Bahkan ada sekolah khusus guru SPG. SPG ya. Iya, sekarang anak-anak sekarang nggak tahu SPG. Dulu ada SPG ya. Sekarang jadi sekolah apa ya? Yang di Perjuangan tuh. Itu dulu SPG. Nah, SMA 7 itu dulu SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Guru agama khusus sekolahnya. PGA, Pendidikan Guru Agama. Bahkan PGA itu 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6. Lulus SD, teman saya masuk PGA, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Lulus kelas 6 masuk IKIP. Iya, karena sudah setingkat SMA itu kelas 6 tuh. Atau langsung Iya, atau langsung ngajar jadi guru agama. Ada lagi SGO. Olahraga. Ya, kalau kenal sama Pak Wali Kota Subardi, ya, beliau lulusan SGO Cirebon, Sekolah Guru Olahraga. Ya. Olahraga aja ada sekolahnya dulu. Ya. Artinya, bagaimana sistem pendidikan yang berlaku di zaman itu tentu menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Ya, ya setelah itu dihapus semua kan. Sekolah setingkat SMP semuanya umum, nggak ada jurusan. Nah, kemudian kita masuk ke zaman ini, tentu kita juga harus bisa menjawab tantangan zaman ini. Iya. Ya. Bagaimana sekarang itu kita akrab dengan teknologi, kita manfaatkan teknologi itu. Ya. Sekarang berita-beritanya baru hal-hal yang tidak enak saja. Bagaimana teknologi itu menyesatkan anak-anak kita, bagaimana teknologi itu menjerumuskan anak-anak kita kepada misalnya judi online dan sebagainya. Ya kita nggak usah berlarut-larut dalam permasalahan seperti itu. Mari kita kuasai teknologi itu, kita maksimalkan perannya untuk membantu kita mendidik anak-anak. Ya. Harus kita ingat bahwa pemimpin kita di tahun 2045 nanti, ya ini dicatat nih sama semuanya ya. Para pemimpin kita nanti di tahun 2045 yang nanti kita canangkan Indonesia Emas ya, adalah anak-anak kita yang saat ini murid SMP. Coba cermati. Mungkin nanti ada anak SMP di Cirebon yang nanti jadi presiden. Amin. Di tahun 2045. Siapa yang tahu? Iya, betul. Tapi kita juga harus sadar, mungkin ada yang jadi penjahat juga. Ya kalau yang gagal kan seperti itu. Artinya betapa pentingnya pendidikan itu untuk mempersiapkan masa depan bangsa ini. Bukan hanya kita sendiri. Ya. Hari ini kita punya ponakan kelas 3 SMP, usianya 15 tahun. Nanti di tahun 2045 usia dia sekitar 40-an tahun. Ya. Mungkin dia jadi menteri, mungkin ya. Mungkin juga dia jadi panglima daerah militer, mungkin juga dia jadi jenderal polisi, ya. Mungkin juga dia jadi pengusaha, entrepreneur. Siapa yang tahu? Ya. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita membentuk karakter mereka, bagaimana kita membangun moral mereka, bagaimana kita menanamkan budaya-budaya yang baik, ya, budaya bangsa ini supaya benar-benar tahun 45 ini, 2045 ini yang kita harapkan semua bisa terwujud.
Nah, berkaitan tentang pendidikan di zaman lalu di mana SD langsung ke kejuruan seperti itu ya. Nah, Pak Farid, Rina sempat lihat tayangan di luar negeri di mana anak-anak SD, skala SD itu diajarkan pendidikan profesi. Ada yang menjahit, ada yang lain-lain ya, profesi lainnya gitu. Lalu sebagaimana sih peran dari cita-cita yang sering banget kita ucapkan ya dari kecil untuk bisa terus terbawa dan juga mewujudkan di masa depan. Nah, inilah sekali lagi menjadi peran guru ya. Bagaimana guru ini membuka wawasan kepada anak-anak. Contoh kasus anak-anak tadinya tidak mau sekolah, tidak mau berangkat sekolah, tidak mau belajar, HP saja. Dengan pendekatan dari seorang guru, tiba-tiba dia menjadi rajin, dia bangun sendiri, dia beresin tempat tidur sendiri, berangkat ke sekolah. Nah, saya kira ini kembali lagi ke peran guru ya. Nah, memotivasi bagaimana anak ini terbuka. Saya juga mengalami ada anak-anak yang sudah tidak mau sekolah sama sekali, dengan pendekatan tertentu, loh kok jadi rajin banget, malah pengen sekolah lagi, pengen ini, nah disitulah. Jadi kadang-kala mungkin pada masa anak-anak remaja, dia karena ketidaktahuan menjadi salah langkah. Nah, disinilah peran sekolah, peran guru mengembalikan langkah ke jalan yang benar. Kalau itu sih kembali ke jalan yang ya yang lurus lagi lah. Nah, itu saya kira itu. Iya, baik, terima kasih Pak. Lalu Pak Haidir, peran tokoh budaya hari ini seharusnya seperti apa ya Pak? Jadi kami di lingkungan para pegiat budaya ya, biasanya yang menjadi concern kita adalah bagaimana nilai-nilai budaya yang luhur ini terus kita pertahankan. Ya. Yang dipertahankan tuh nilainya. Ya. Kalau budaya itu tidak bisa tidak, akan berubah terus. Ya. Budaya itu berubah seperti sekarang budaya digital gitu kan, atau budaya masyarakat instan. Itu budaya itu kan dipengaruhi oleh perubahan masyarakat. Tapi nilai budaya itu seperti misalnya nilai-nilai kedisiplinan, bagaimana nilai-nilai respect kepada orang yang lebih tua, bagaimana kepedulian kepada sesama. Nah, itu kan nilai budaya yang sebetulnya sudah lama diwariskan oleh para leluhur bangsa kita ya. Bagaimana misalnya untuk melestarikan alam ya. Bagaimana dulu para leluhur kita itu membuat istilahnya sistem pelestarian lingkungan, bagaimana mereka mengajarkan tentang hormat kepada orang tua dan guru ya. Nah, ini nilai-nilai ini sebetulnya yang secara esensial ingin kita lestarikan. Ya. Melalui apa? Melalui bentuk-bentuk daripada budaya itu sendiri. Salah satu bentuknya adalah kesenian. Ya. Kesenian ini tidak hanya pertunjukan, bukan hanya show off ya, tapi juga di situ ada pesan. Ada pesan moral yang disampaikan, yang dikemas dalam bentuk seni. Misalnya kita di Cirebon nonton tari topeng ya. Sebetulnya itu syarat dengan nilai-nilai yang semestinya disampaikan juga. Tidak cukup lihat tari topengnya, tapi dari yang menampilkan itu sampaikan pesan moralnya. Bahwa topeng Rahwana atau topeng Kelana yang mukanya merah menyala, matanya melotot ya. Seperti orang marah kan gitu ya. Itu melambangkan apa ya. Karena topeng di Cirebon itu ada 5 wanda ya. Ada Kelana, ada topeng Tumenggung, ada topeng Pamindo dan sebagainya. Ada topeng Panji yang mukanya putih, matanya setengah merem. Nah, itu sebetulnya kalau disampaikan nilai moralnya, itu satu pendidikan moral yang baik. Bagaimana karakter manusia itu tumbuh ya. Dari yang serba hawa nafsu, amarah ya, sampai ke tingkatan yang paling tinggi, yaitu ketika
sudah mendapatkan kedewasaan, kebijaksanaan, ya, sehingga gerakannya sedikit, ya, senyumnya tipis, matanya setengah merem karena sudah tidak memandang lagi dunia ini dengan serba menyala. Nah ini pesan-pesan moral seperti ini yang sebetulnya masih kita butuhkan untuk membentuk generasi ke depan. Baik. Dan ke Pak Farid, lalu harapan apa yang Bapak titipkan untuk dunia pendidikan ke depannya nih Pak? Harapan saya guru sebagai ujung tombak, ya ini yang harus diperbaiki bersama, baik oleh gurunya, oleh kementeriannya, dinasnya, dan semua. Saya berharap guru ini tetap lebih baik. Karena kelas yang ada pada saat ini menentukan dia tahun 2045. Kelasnya baik, gurunya bersemangat mengajar dalam satu kelas, saya yakin 2045 nih menjadi masyarakat yang baik juga. Karena Indonesia ini ditentukan oleh kelas yang ada di sekarang. Dan saya nih tugas berat buat guru bagaimana menyiapkan Indonesia di masa depan dari kelas yang baik, saya kira itu. Harapan saya itu. Baik, lalu pesan singkat untuk para orang tua dan juga pendidik di rumah maupun di sekolah Pak? Pesan saya semangat, terus semangat kita memajukan dan jangan selalu memandang ke belakang, jangan memandang kesalahan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang. Apapun sekecil apapun untuk kemajuan pendidikan kita lakukan sekarang. Sekarang ya Pak ya, jangan ditunda ya Pak. Jangan ditunda. Baik, ke Pak Haidir, harapan Bapak terhadap dunia pendidikan dalam menjaga budaya Pak? Ya, pendidikan itu kan menjadi tugas kita semua. Tidak tertumpu kepada hanya pemerintah. Apalagi sistem pemerintahan kita adalah pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Ya. Sehingga setiap komponen bangsa ini punya tanggung jawab sebetulnya terhadap pendidikan. Ya. Dari mulai jelas pemerintah sudah menjadi tugas konstitusional, ya, karena ada di undang-undang, ada di pembukaan. Ya. Tugas negara itu ada 4. Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah air Indonesia. Itu di undang-undang tuh. Ya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Ini poin yang ketiga ini, tugas semuanya. Ya. Yang kita saksikan sekarang ini, kita saling menyalahkan. Ya. Masyarakat menyalahkan pemerintah. Pemerintah juga menyalahkan kenapa kalian tidak ikut berpartisipasi. Sebetulnya daripada saling menyalahkan, kita kolaborasi saja. Semuanya kembali kepada tanggung jawabnya, ambil peran sesuai dengan posisinya. Ya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari di rumah, ya, di lingkungan, kemudian di lembaga-lembaga pendidikan, di komunitas-komunitas. Pemerintah dengan sendirinya, pemerintah itu kan bekerja. Setiap hari mereka, saya yakin yang kita diskusikan sekarang ini juga menjadi wacana pemikiran pemerintah dalam mengambil kebijakan. Makanya ini hanya untuk memperkuat saja, ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita perbincangkan, kita berada dalam satu kesadaran bersama pentingnya Indonesia di masa depan, ya. Tahun 2045 itu hanya secara verbal saja, ya. Yang esensinya adalah ya kita perlu menyiapkan masa depan ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya. Ingat, anak SMP, anak SMA yang ada saat ini, merekalah yang nanti akan memimpin bangsa ini di tahun 45. Baik, dan terakhir mungkin Pak, pesan untuk generasi muda biar tetap bangga dengan budayanya sendiri. Untuk generasi muda, khususnya yang di Cirebon, ya, saya perlu menyampaikan bahwa Cirebon ini kaya dengan nilai-nilai budaya. Dan nilai-nilai budaya di Cirebon ini masih sangat menarik untuk orang-orang di luar sana. Ya. Saya baru-baru ini ketemu dengan tim peneliti dari Belanda. Ya. Dari tahun ke tahun selalu ada saja orang asing yang meneliti tentang kebudayaan kita, tentang nilai-nilai budaya kita yang luhur, tentang pesan-pesan moral dalam berbagai kesenian. Itu milik kita, ya. Masih menarik untuk mereka datang, untuk mereka pelajari.
Maka kita semua sebagai orang Cirebon, sebagai generasi Cirebon, cobalah lihat ya bahwa kita di Cirebon ini sebegitu hebatnya warisan budaya yang kita miliki, yang bisa membanggakan masyarakat Cirebon, karena itu juga menjadi milik bangsa ini ya. Yang sepele sajalah batik Megamendung ya, itu sudah menjadi warisan dunia gitu kan. Itu asli Cirebon tuh gitu. Dan banyak lagi hal yang lain yang menarik ya. Saya mengundang generasi muda untuk ikut kepada kegiatan-kegiatan event-event budaya dan lihat kita tidak cuma melihat budaya bangsa asing, kita juga perlu memperlihatkan budaya kita sendiri kepada orang lain. Baik, terima kasih kepada Pak Farid Afandi yang sudah hadir dan juga Pak Haider Susilaningrat atas waktu dan juga pandangannya yang sangat inspiratif. Dan juga terima kasih kami ucapkan untuk pemirsa RRI Net dan juga pendengar yang setia yang sudah menyimak obrolan budaya kali ini. Dari obrolan kita hari ini kita bisa melihat bahwa pendidikan dan kebudayaan bukan dua hal yang terpisah. Keduanya saling menguatkan dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter dan juga beridentitas. Hingga di sini obrolan budaya, saya Rina Agustini pamit undur diri. Sampai jumpa.